Oke, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Aldi Paulana. Saya mahasiswa dari STIE Eka Prestia. Oke, di video ini saya akan membahas tentang pentingnya otonomi daerah. Ya, apa sih itu otonomi daerah? Otonomi daerah adalah hak atau wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pemberian otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat demokrasi Indonesia. Oke, adapun manfaat dari otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Dengan otonomi daerah, daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun daerah secara keseluruhan. Adapun tentang tantangan dalam implementasi otonomi daerah, salah satu tantangan utamanya dalam implementasi otonomi daerah adalah kurangnya sumber daya manusia dan keuangan yang memadai di daerah tersebut. Selain itu masih terdapat kendala dalam hal koordinasi antar daerah dan pusat, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dan membangun daerah dalam pembangunan daerah. Peran pemerintah dalam mendorong otonomi daerah. Pemerintah memiliki peran penting dalam mendorong implementasi otonomi daerah, salah satunya dengan memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada daerah tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat mengoptimalkan koordinasi antar daerah dan pusat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. Oke, ini pun ada pun contoh sukses implementasi daerah yang sudah terjadi di Indonesia ya. Salah satunya implementasi otonomi daerah dengan sukses seperti Kota Surabaya yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Selain itu, Provinsi Bali juga berhasil memperkuat budaya lokal dan meningkatkan pariwisata melalui pengelolaan potensi wisata secara mandiri. Oke, kita lanjut ke prinsip-prinsip otonomi daerah ya. Ada beberapa prinsip yang harus dipahami, yang penting untuk dipahami terhadap otonomi daerah ini. Yang pertama adalah desentralisasi. Prinsip ini melibatkan transfer tanggung jawab, wewenang dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam desentralisasi, pemerintah daerah memiliki otonomi untuk mengambil keputusan dan mengelola urusan lokal sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Oke. Lalu prinsip yang kedua, keberlanjutan. Oke, ini sangat penting ya untuk untuk di follow up gitu dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Oke. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk membangun kepastian institusional yang kuat dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus mampu menyediakan pelayanan publik secara berkesinambungan, mengelola keuangan secara bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk
merancang dan mengimplementasikan program pembangunan jangka panjang. Oke. Jadi nggak sembarangan gitu. Oke. Ya, yang selanjutnya adalah akuntabilitas. Prinsip ini melibatkan transparansi dan berpertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab kepada masyarakat dalam menjalankan tugas-tugasnya, dan masyarakat harus memiliki akses informasi dan mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Oke ya. Oke, yang prinsip yang selanjutnya adalah partisipasi masyarakat. Ini juga penting nih. Jangan cuma pemerintahnya aja yang ini. Masyarakatnya juga harus perlu ada partisipasinya. Oke. Prinsip ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan tingkat daerah. Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dalam merumuskan kebijakan dan program yang mempengaruhi kehidupan mereka, sehingga memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Oke. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menegaskan perlunya pemerintah daerah untuk menjaga prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penyediaan pelayanan publik dan distribusi sumber daya. Pemerintah daerah harus menghindari diskriminasi dan memastikan bahwa semua warga negara terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, ataupun geografis memiliki akses yang adil terhadap pelayanan dan manfaat yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut ya. Oke, prinsip yang terakhir, koordinasi dan kolaborasi. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pemerintah pusat, daerah lain, sektor swasta, organisasi, masyarakat sipil ya maksudnya, dan komunikasi lokal untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas dan saling mendukung. Oke. Prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan adalah panduan penting ya dalam menerapkan otonomi daerah yang efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat dan pembangunan daerah secara keseluruhannya. Oke, kesimpulannya adalah kesimpulan dari video ini adalah otonomi daerah merupakan hal yang penting bagi pembangunan daerah dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa tantangan dalam implementasi, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mendorong otonomi daerah dan mencapai kemajuan yang lebih baik di masa depan. Oke, sekian dari saya. Kalau misalnya ada tutur kata yang salah, harap dimaafkan. Sekian, terima kasih.